Halo Novega BKKBN, jumpa lagi dengan saya Aprianto Parubak dalam acara podcast MPC Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, obrolan seputar program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Episode kali ini saya kedatangan seorang kawan dari jauh, ya. Beliau datang kemari dalam rangka mendampingi perwakilan BKKBN untuk meraih predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Sekedar informasi untuk Novega BKKBN bahwa tahun lalu perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah itu telah meraih predikat ZIWBK atau zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, tahun ini perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah itu akan mencoba untuk meraih predikat yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu ZIWBBM atau zona integritas birokrasi bersih melayani. Ya. Dan untuk mendampingi kami meraih predikat tersebut, saya sudah kedatangan narasumber dari Inspektorat Wilayah 3 BKKBN, yaitu Bapak mungkin saya panggil Mas saja karena masih tidak terlalu beda jauh umur ya. Mas Husain Magdum, Sarjana Administrasi Publik. Ya. Selamat datang Mas. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa bagaimana Mas? Lancar? Insya Allah puasa lancar. Ya. Oke. Ya, baik Mas. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Iya. Iya. Itu gabung di Inspektorat BKKBN itu sudah berapa lama, Mas? Saya bergabung dengan Inspektorat Wilayah 3. Oh, Wilayah 3 ya. Wilayah 3 itu sejak lahir menjadi Wah. CPNS. Oh, sejak lahir ya. Sejak lahir saya lahir jadi CPNS itu 2009 bulan Desember. Jadi kalau sudah dihitung masa kerja ya sudah hampir 11 tahun. Sudah hampir 11 tahun. Belum pernah ditempatkan di tempat yang lain. Belum pernah ditempatkan di tempat yang lain, belum pernah mutasi rolling jabatan gitu belum ya? Belum. Oh, iya. Itu tantangan jadi seorang inspektorat atau auditor ya sebutannya. Iya. Itu apa saja itu? Ya, kalau kita lihat tugas fungsi kami sebagai auditor itu ada dua peran utama. Iya. Yang pertama quality assurance, itu suatu kegiatan dalam hal untuk menjamin sesuatu bahwa kegiatan ketika sudah dilakukan quality assurance itu sudah dijamin bahwa ini akan sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Itu melalui kegiatan satu audit, kedua review, ketiga evaluasi, keempat pemantauan. Jadi ini 4 jenis kegiatan quality assurance dalam hal untuk menjamin sesuatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kalau audit sifatnya dia menjamin secara memadai, jadi dia harus meyakini sampai hal-hal yang terkecil. Detail begitu ya, detail. Makanya ya. mungkin kalau teman-teman melihat kami penugasan audit tuh harinya lebih panjang, ya. Waktunya lebih panjang karena kita harus menguji sampai meyakininya sampai memadai, keyakinannya sampai aku yakin gitu. Oh gitu ya, aku yakin hitam atau putih itu benar harus clear. Ini salah apa benar gitu ya? Salah atau benar. Jadi kita harus mengumpulkan bukti yang benar-benar valid yang tidak bisa lagi nanti ibaratnya dibantah oleh fakta yang lain. Iya. Nah, terus sedangkan kalau yang review, pemantauan sama evaluasi ini keyakinan tapi sifatnya terbatas. Iya. Artinya terbatas itu kita hanya menguji data yang kita dapat saja. Iya. Hanya ya lingkupnya lebih sempit. Jadi ketika nanti ditemukan beberapa kelemahan dari segi pemantauan lebih lanjutnya hasil dari pengawasan untuk jenis 3 tadi, pemantauan, evaluasi sama review, itu karena memang yang kami lakukan sifatnya terbatas. Pemantauan, evaluasi, review. Oh iya, baik. Oke. Ya. Jadi dari 3 tugas fungsi ini, kali ini Mas Husain ini datang ke Sulawesi Tengah dalam rangka apa nih Mas? Ya, yang pertama
kita melakukan pemantauan. Tugas tadi pemantauan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kita memantau apakah yang telah dilakukan di perwakilan BKPN Sulawesi Tengah ini sudah siap, nanti kita usulkan ke Kementerian PEN dan RP sebagai wilayah birokrasi bersih melayani dari BKKBN. Kita pantau, nanti pantau itu juga ruang lingkupnya otomatis jenis kegiatan kualitatif yang keyakinannya terbatas tadi. Memantau dari sebatas instrumen kerja kami berupa lembar kerja evaluasi nanti. Lembar kerja evaluasi pembangunan zona integritas. Jadi memang dipantau dan dikawal gitu ya? Iya. Gitu. Jadi fungsinya selain tadi quality assurance, kami juga melakukan peran konsultan. Iya. Jadi lebih ke sederhananya pembinaan. Ada hal-hal yang kekurangan bukan langsung kami rekomendasikan untuk perbaikan yang lebih ke sistem, gitu ya? Memperbaiki sistem yang kurang apa di sistemnya kita usulkan untuk perbaikan. Nah, untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, apakah sudah ada hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman dari Irwil 3 untuk meraih predikat ZIWBPM itu? Iya. Jadi untuk di tahun 2021 ini kami mempunyai beberapa perubahan proses bisnis dalam pemantauan maupun evaluasi ZIWBK di seluruh BKKBN. Yang pertama, proses bisnisnya yang dulunya kami menggunakan manual evaluasi, nanti mengirim LKE Excel, terus kemudian bukti-buktinya dikumpulkan dalam Google Drive. Di tahun 2021 ini kami sudah menggunakan aplikasi Shizuka, Sistem Zona Integritas dan Akuntabilitas Kinerja. Di evaluasinya menggunakan aplikasi ini nanti akan terpantau langsung real time apa yang diisi oleh teman-teman perwakilan dan bukti dukung yang diupload di situ. Berarti dari sistem manual beralih ke sistem aplikasi. Gitu ya. Itu ada enggak, Mas, semacam tantangan atau hambatan dari peralihan yang seperti itu? Iya. Dari segi tantangan dan hambatan pasti ada, karena ini merubah kebiasaan. Soalnya ini dari manual ke digital. Iya. Ini keluhan yang sering kami dapati. Yang pertama, wajar ketika menu di aplikasi masih ada kekurangan, itu wajar. Misal kami dapati ada di upload bukti itu ternyata kami kelupaan, belum ada menu delete. Oh gitu. Menu delete dokumen yang sudah pernah diupload. Nah, ini jadi catatan sekaligus nanti perbaikan kami ke depan untuk pengembangan aplikasinya. Terus yang kedua, lebih ke kebiasaan tadi, karena awalnya yang manual, terus ini juga harus online. Iya. Nah, ini ada yang beberapa merasa ini saya harus kerja 2 kali. Iya. Malah ada yang merasa ini kurang praktis, karena sebelum mengisi online yang nanti itu sifatnya final, mereka harus terlebih dahulu membackup ke manual dulu, sehingga seolah-olah kerjanya 2 kali, manual plus aplikasi. Ini memang tantangan kami, karena ya ini uji coba tahun pertama. Kami khawatir pernah di awal-awal tahun 2021 aplikasi kami sempat error ya, secara server itu ada yang kesenggol. Gitu. Jadi seluruh bukti yang pernah diisi itu hilang. Waduh. Dan ternyata dari pusat kami juga lalai belum menyiapkan backup. Harusnya kan secara sistem itu per periode tertentu ada backup data. Nah, ini yang kemarin ternyata belum disiapkan backup datanya. Tapi per bulan Maret kemarin, setelah ada kejadian senggol servernya itu, kami evaluasi bersama dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data di pusat untuk menyiapkan data backup secara periodik. Periodik. Jadi data yang hilang itu bisa ditarik kembali nggak? Bisa ditarik. Oh iya.
perkawinan anak kurang dari 20 tahun di Sulawesi Tengah masih tinggi. Data Susenas BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa perkawinan anak kurang dari 20 tahun mencakup 58,97% dari seluruh perkawinan yang ada. Perkawinan anak ini berkontribusi terhadap angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Pada tahun 2018, angka kematian ibu di Sulawesi Tengah sebesar 149 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 9 per 100.000 kelahiran hidup. Ini berarti dari setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 149 ibu dan 9 bayi yang mati pada tahun 2018. Untuk mencegah kematian ibu dan bayi tersebut sebagai dampak pernikahan anak, perlu program penurunan angka prevalensi pernikahan anak. Program ini merupakan program integrasi yang berbasis kearifan lokal yang disebut Patu Jua. Program integrasi Patu Jua merupakan sistem yang dikembangkan di Sulawesi Tengah untuk percepatan penurunan perkawinan anak yang meliputi regulasi, manajemen strategi dan tata kelola, monitoring, dan pengembangan informasi teknologi dengan mengedepankan kearifan lokal. Jargon Patu Jua diambil dari bahasa Kaili yang artinya yang akan dituju. Patu Jua juga merupakan akronim dari P. Peduli remaja, A. Advokasikan penurunan perkawinan anak, T. Tingkatkan dukungan stakeholder dan mitra kerja, U. Upayakan sosialisasi, J. Jadikan pendidikan sebagai wadah utama, U. Ubah pola pikir remaja dan masyarakat, A. Agar remaja hidup berencana. Program Patu Jua diimplementasikan melalui sosialisasi baik di media sosial, media cetak, surat kabar online, dan media lainnya. Keterpaduan program pembangunan lintas sektor di Sulawesi Tengah melalui SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan BKKBN, Kementerian Agama, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Forum Genre, Koalisi Kependudukan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama dan intensifikasi program ekstrakurikuler di lebih 400 sekolah SMA, SMK, atau sederajat di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan sasaran siswa sekolah kelas 1 dan 2 SMA, SMK, atau sederajat di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Adapun harapan dari program integrasi Patu Jua ini yaitu menurunnya angka perkawinan anak, meningkatnya usia kawin pertama, menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan menurunnya angka stunting. Ayo dukung program integrasi Patu Jua. Jadilah generasi Sulawesi Tengah yang berencana, karena berencana itu keren. Oke, Mas. Ya, itu selain istilah-istilah ZI, WBK, ZI, WBBM itu biasanya dia ada gandengannya itu. Kalau tidak salah sistem manajemen anti penyuapan. Iya, itu sebenarnya apa itu, Mas? Sistem manajemen anti penyuapan itu. Ya. Jadi sistem manajemen anti penyuapan ini merupakan salah satu standar yang berlaku internasional awalnya. Internasional satu standar yang ketika ini diterapkan, sistem manajemen ini diterapkan di suatu entitas, baik itu lembaga, instansi, atau unit kerja, diharapkan ini menjadi sebuah sistem yang mampu pertama mendeteksi resiko-resiko terjadinya penyuapan. Terus juga kedua mencegah ketika tadi muncul resiko penyuapan, dan yang ketiga menangani. Jadi ini satu alat, satu sistem yang bisa digunakan oleh entitas manapun di seluruh dunia, karena ini standarnya sudah standar internasional ya. Jadi ini sangat membantu unit untuk tadi mendeteksi, mencegah, menangani, dan dia lebih mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan.
Jadi luar biasa sekali. Lebih dalam detail lagi. Lebih detail lagi. Zona integritas ya. Kalau zona integritas dia lebih ke selain bebas dari korupsi dan birokrasi lain, dia juga lebih ke sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jadi zona integritas ini berhubungan dengan SDM-nya, gitu, sumber daya manusianya. Sedangkan untuk yang sistem manajemen anti korupsi ini berhubungan dengan tata kelola sistem administrasi gitu ya. Ya, jadi lebih kalau yang ZI dia tata kelola pemerintahan secara umum karena mulai dari SDM-nya diatur, jenis layanannya harus seperti apa, tata laksananya dia harus punya SOP dan perangkat utuh untuk menjalankan sebuah tata kelola pemerintah yang baik, ukurannya ZI. Tapi kalau lebih khusus untuk anti penyuapan, anti korupsi, ini ada tools lagi tambahan yaitu SNI ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Kalau begitu itu sebenarnya untuk unit kerja itu setelah mendapatkan SNI ISO 37001 itu sebenarnya apa keuntungan yang didapat oleh unit kerja tersebut? Ya, keuntungannya tadi ketika kita mampu mendeteksi, mampu mencegah dan mampu menangani anti penyuapan, maka yang paling pertama kita dapat itu adalah kepercayaan dari stakeholder. Itu semakin meningkat. Orang akan stakeholder kita akan melihat ini organisasi yang menerapkan ini integritasnya semakin bagus, profesionalismenya meningkat, maka kepercayaan stakeholder ini akan mengikuti. Nah, setelah itu apa manfaatnya lagi? Manfaatnya lagi ketika ya memang di penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini tidak menggaransi, tidak menjamin tidak adanya korupsi di unit yang menerapkan itu, tapi ketika resikonya ternyata terjadi tetap korupsi di unit yang sudah menerapkan SMAP, keuntungannya apa? Dia akan lebih cepat bisa menyiapkan segala bentuk bukti-bukti yang akan memudahkan aparat penegak hukum untuk masuk. Jadi kita lebih siap. Misal ternyata namanya sistem kan salah satu kelemahannya itu ketika ada unsur kolusi ya. Jadi pasti yang menciptakan sistem itu sedikit banyak dia ketika punya niat jelek, dia sudah tahu sistem ini lemahnya di sini, maka nanti saya akan memanfaatkan kelemahan di situ dan akhirnya masih terjadi praktek korupsi atau penyuapan. Keuntungannya apa ketika kita smart menerapkan SMAP tadi? Kita punya data yang sudah terdokumentasi. Mulai dari adanya kita menyediakan saluran pengaduan, saluran whistleblowing system, bahkan bagaimana ada ditetapkan tim FKAP, fungsi kepatuhan anti penyuapan, yang ini khusus dia ibaratnya polisinya yang menjamin bahwa sistem ini jalan. Nah, ini nanti sistem ini akan membantu ketika terjadi korupsi, data-datanya sudah siap, kalau mau dilimpahkan ke APH itu mudah. Nah, selama ini pengalaman kita di beberapa kali kasus dengan APH itu kan kesulitan, dimintai data dan sebagainya, kesulitan yang sedikit banyak pasti akan mempengaruhi proses penyidikan atau penyelidikan. Jadi ada dua yang bisa diambil manfaatnya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak penjelasannya panjang lebar di bulan puasa lagi. Semoga perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa mendapatkan meraih predikat ZIW BBM dari Kemenpan RB dan meraih SNI ISO 37001 ya. Terima kasih atas pembinaan juga yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Inspektorat Wilayah 3. Semoga apa yang kita perbuat bisa menjadi berkah untuk kita semua, untuk bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Baik, sekian podcast kita kali ini.
Novega BKKBN. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi informasi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berencana itu keren. Budaya kerja perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Mulai. Tangguh. Akuntabel. Kreatif. Efisien. Loyalitas dan integritas. Optimis. Utang selalu. Perbaiki birokrasi, kecil dari bupati.